Sebuah rumah di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah hancur hingga rata dengan tanah akibat ledakan petasan berukuran jumbo. 9 remaja alami luka bakar akibat ledakan dan dibawa ke rumah sakit. Peristiwa diketahui terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat sejumlah remaja tengah merakit petasan berukuran jumbo. Tiba-tiba petasan terakhir yang sedang dirakit meledak hingga terdengar ledakan yang dahsyat. Luka parah kalau nggak salah ada 4 mungkin Mas. Tapi yang paling parah terakhir ini. Yang terakhir di bawah itu. Ini berarti akibat petasan, Pak? Akibat petasan. Tadi total berapa orang tadi yang dievakuasi? Yang luka-luka itu kurang lebih ada 10. Tapi yang parah ada 4. Ada 4. Yang paling parah banget 1. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengamankan sejumlah sisa barang bukti berupa petasan berukuran jumbo. Sementara 9 korban masih mendapat perawatan medis dan 4 diantaranya mengalami luka serius. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ya, 2 pelajar bersepeda motor terlindas bus hingga tewas di lokasi kejadian. Rekaman memperlihatkan 2 pelajar asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpleset hingga masuk ke kolong dan terlindas bus. Diduga tak mampu mengendalikan kendaraan saat masuk tikungan membuat motor terpleset hingga terseret. Dua korban tewas di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit menunggu pihak keluarga. Sementara sopir bus diamankan oleh Satlantas Polres Palopo dan hal tersebut membuat penumpang bus terlantar. Motor tersebut terpental dan jatuh terlindas di mobil Burlindo. Untuk korban yang terjadi pada kecelakaan tersebut, ada 2 korban langsung meninggal di tempat. Saat ini aparat kepolisian masih terus mendalami kecelakaan ini, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasaruddin Rubang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 1 keluarga mengalami remblong dan menabrak dinding sekam penyelamat di Turunan Tajam, Sendi Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Ya, meski terjadi benturan keras, ketiganya hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pak, tenang, jangan gerak, Pak. 1 keluarga berkendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di res area 2 di Turunan Tajam Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem yang tak berfungsi. Dalam situasi darurat, pengendara berupaya mengarahkan laju motor ke jalur darurat. Namun kecepatan kendaraan sudah tak terkendali membuat motor tetap meluncur dan menghantam tumpukan karung yang berada di lokasi. Personil kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Mojokerto. Dikendari atau berisi 3 orang, yang mana 1 keluarga, bapak, ibu, dan anak. Sementara informasi awal mengalami gagal rem, gagal pengereman sehingga mengalami kecelakaan di jalur penyelamat. Polisi mengimbau agar pengendara memperhatikan kondisi kendaraan serta fisik sebelum melakukan perjalanan dan memanfaatkan sejumlah posko yang didirikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut wisatawan asal Tasikmalaya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar. Tepatnya di Blok Liposos, Ciganjeng, Kecamatan Pahaderang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ya, mirisnya kecelakaan terjadi saat arus balik libur Lebaran. Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut sejumlah wisatawan asal Tasikmalaya terguling di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar. Kendaraan hilang kendali diduga karena sopir mengantuk sepulang mengisi libur Lebaran di Pantai Pangandaran. Akibat kejadian ini sejumlah penumpang terluka, sementara 1 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Seluruh korban telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat.
Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Masyarakat diimbau untuk berkendara dalam kondisi prima, terutama pada masa arus balik Lebaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. ...51.100 penumpang. Pemirsa, jumlah volume kedatangan penumpang arus balik dari 7 stasiun kereta api Daob 1 Jakarta mencapai 51.100 penumpang. Fitri 2026 pada hari Selasa pagi mulai meningkat di sejumlah stasiun di Jakarta. Salah satunya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Humas PT KAI untuk kedatangan penumpang di wilayah Daob 1 Jakarta atau dari 7 stasiun, tercatat sebanyak 51.100 penumpang. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kemarin, yaitu sebanyak 51.051 penumpang. Di sisi lain, beberapa calon pemudik juga masih memadati stasiun Senen hari ini. Data dari PT KAI menunjukkan volume keberangkatan penumpang hari ini mencapai sekitar 37.000 orang. Humas PT KAI memperkirakan puncak volume kedatangan terjadi pada hari ini hingga esok. Pemirsa, untuk mengetahui informasi arus balik Lebaran, kami telah terhubung dengan Ismalia Meidasari dengan juru kamera Iriansyah Wahyudi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, selamat pagi Ismalia. Bagaimanakah situasi terkini arus balik di sana? Ya, selamat pagi Togi, Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini nampaknya sudah mulai terlihat volume arus balik karena memang dari pagi kami memantau di Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai ada kereta berdatangan atau penumpang yang berdatangan turun di Stasiun Pasar Senen. Yang bisa kami laporkan juga tadi sekitar pukul 7 dan pukul 7.30 ini sudah ada kereta terutama dari daerah Jawa, dari daerah Semarang, Surabaya, Malang ini datang ke Stasiun Pasar Senen yang dimana mereka memang sudah mulai beraktivitas kembali atau sudah mulai bekerja kembali di hari selanjutnya. Dan ini merupakan H+3 Lebaran yang dimana memang hari ini juga diprediksi akan mengalami puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen. Dan kita ketahui data kemarin memang ada sekitar 51.000 penumpang yang turun di daerah operasional 1 Jakarta atau di stasiunnya. Ini ada sekitar 51.000 dan hari ini diprediksi lebih dari 51.000 penumpang yang akan turun di daerah operasional 1 Jakarta. Yang dimana juga ini bisa dilihat juga Togi, Priska dan juga pemirsa untuk keadaan di Stasiun Pasar Senen saat ini sudah mulai ada kedatangan juga penumpang dari terutama dari daerah Semarang ini datang ke Stasiun Pasar Senen. Ini sudah ada kereta yang turun tadi sekitar pukul 8.00 ini juga ada kereta nanti yang datang di atau turun di Stasiun Pasar Senen. Dan juga memang di Stasiun Pasar Senen ini tidak sedikit juga para penumpang yang baru mau mudik atau baru mau pulang kampung seperti itu. Terlihat juga tadi saya melihat juga memantau di sini banyak juga yang sedang mengantri untuk mencetak tiket untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen seperti itu. Dan juga bisa dilihat juga di layar televisi Anda ini banyak dari para penumpang yang baru pulang mau memulai aktivitas kembali di Jakarta ini datang membawa oleh-oleh atau buah tangan untuk kembali memulai aktivitas di Jakarta. Dan juga Togi, Priska dan juga pemirsa tetap dihimbau untuk bagi para penumpang kereta api khususnya untuk datang ke stasiun 1 jam lebih awal dan dihimbau juga untuk menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal di kereta maupun juga di stasiun. Kembali ke Anda, Togi dan juga Priska. Ismalia Meidasari dan juga juru kamera Iriansyah Wahyudi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, arus balik di sejumlah jalur arteri mulai terlihat dengan meningkatnya volume kendaraan yang didominasi mobil pemudik. Ya, peningkatan ini diperkirakan masih akan terjadi hingga Selasa malam. Arus lalu lintas di arteri Cibadak, tepatnya di Simpang Ratu, Kabupaten Sukabumi, padat. Kemacetan terjadi karena banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arah. Kendaraan terjebak kemacetan di ruas ini hingga 3 jam lamanya. Bahkan sebuah ambulans yang mengangkut pasien terjebak di tengah kemacetan. Simpang Ratu Cibadak merupakan pertemuan arus lalu lintas kendaraan dari arah Pelabuhan Ratu dan dari kota Sukabumi menuju Jakarta. Kemacetan parah terjadi di jalur arteri Pantura hingga 4 km di Simpang 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Volume kendaraan motor terus mengalami peningkatan signifikan yang bergerak dari arah Jawa Tengah ke Jabodetabek dan Bandung. Titik persimpangan 4 Palimanan, kemacetan panjang terjadi dari Pantura Pleret hingga Palimanan Cirebon. Untuk mengurangi kepadatan, petugas melakukan sistem buka tutup. Jumlah kendaraan motor yang melintas sejak Senin pagi hari tercatat hampir 71.000 unit. Sementara lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai dari kedua arah. Lonjakan peningkatan kendaraan didominasi oleh pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya sistem buka tutup jalur dan sistem one way. Tim Liputan, News melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri berkolaborasi bersama Jasa Raharja menyiapkan pos pelayanan terpadu di 25 titik. Ya, di pos tersebut terdapat sejumlah fasilitas seperti minum gratis, bengkel gratis, serta tempat istirahat yang nyaman. Untuk kawasan Polda Jabar terdapat 6 pos, yaitu di Losarang Indramayu, Simpang Mandalawangi Subang, Kantor Benih Ikan Subang, Teknopark Tasikmalaya, Nagrek Bandung, dan Tugu Gentur Cianjur. Sementara untuk Jawa Tengah terdapat 7 pos, yaitu di Pringsurat Temanggung, Blandong Comal Pemalang, SPBU Aji Barang Banyumas, Nasmocok Lampok Brebes, Klonengan Tegal, SPBU Ambarawa Ngampin, dan Rumah Makan Lestari Kebumen. Lalu di Sumatera Selatan ada 1 pos di kilometer 14 Talang Kelapa, Palembang. Kemudian di Lampung juga ada 1 pos di Begadang 5, Lampung. Untuk wilayah Banten terdapat 2 pos di Cikande Serang dan di Sperindak Serang. Sementara itu dari Polda Metro Jaya terdapat 1 pos di Gedung Juang Tambun, Bekasi. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta ada 3 pos, yaitu di Druwo Bantul, Temon Kulon Progo, dan Tempel Sleman. Lalu di kawasan Jawa Timur terdapat 4 pos, yaitu Monumen Surjo Ngawi, Omah Jawa Magetan, Karanglo Malang, dan Subo Besuki Situbondo. Pemirsa, diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang di kawasan Gunung Gumitri, Jember, Jawa Timur. Ya, beruntung penumpang yang merupakan satu keluarga selamat. Laporkan untuk evakuasi kendaraan Petugas bersama warga mengevakuasi sebuah minibus yang masuk jurang di kawasan jalur Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Minibus yang diduga hendak mudik ini berhasil dievakuasi dengan ditarik oleh truk. Evakuasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah sudah naik. Polisi menyebut kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk. Beruntung penumpang yang merupakan
pasangan suami istri dan 3 anak selamat. Namun demikian, kecelakaan ini timbulkan kemacetan panjang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, Togi, terkait mudik ini mungkin para pemudik dan yang sedang arus balik atau yang sedang berwisata perlu berhati-hati karena ramai di jalan, semua ingin pergi keluar rumah, kesehatan tetap harus dijaga. Kondisi fisik harus dijaga. Ya, itu memang penting sekali ya. Ketika memang itu mudik, apalagi kalau kita berlibur sama keluarga. Mobil penuh. Yang nyetir harus hati-hati dan ekstra fit gitu ya. Ya, kalaupun juga mungkin ngantuk, alangkah baiknya mungkin bisa menepi dulu, istirahat dulu, stretching dulu, nafas dulu. Nah, itu memang salah satu cara yang manjur ya. Kadang-kadang kalau kita liburan sama keluarga ya. Atau di dalam mobil, style musik tuh karaokean biasanya kan sekeluarga. Jadi nggak ngantuk. Lagu-lagu dangdut gitu, jadi sekaligus goyang. Tapi yang nyetir nggak boleh angkat tangan. Nggak boleh angkat tangan. Gawat dong kalau ikut goyang ya. Iya. Tapi kadang-kadang itu dia, selain mungkin pasang lagu, kalau yang supir kadang kalau ngantuk, kalau saya aku nih, ada snack tuh. Jadi sambil nyetir, makan mulu. Habis itu pas udah nyampe tiba, kenyang. Bukan cuma kenyang, gemuk. Wah, itu salah satu tips tadi kita berdua deh. Semoga menjadi ini tips terbaik ya untuk teman-teman yang nanti harus pulang balik. Harus balik dan juga lagi berwisata bersama dengan keluarga supaya aman di jalan dan sampai di tujuan dengan aman semuanya. Benar. Ya. Baik. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, satu unit truk kargo tidak kuat menanjak dan berjalan mundur saat melintas di tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan di tengah padatnya arus mudik Lebaran. Di tengah kepadatan arus lalu lintas mudik Lebaran, sebuah truk tiba-tiba meluncur mundur di tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Truk yang melaju dari arah Medan menuju Pekanbaru Riau mundur tak terkendali akibat tak kuat menanjak dan kehilangan tenaga. Seorang kernet melompat dari kabin, sempat berupaya mengganjal roda namun gagal. Truk nyaris menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gerbang Tol Merak, Tangerang, Banten. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Friska dan juga Togi. Pemirsa, kalau kita melihat jumlah volume kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang normal. Namun untuk arus balik ke arah Pulau Sumatera, kita bisa menilai bahwa sudah terjadi dengan aktivitas masyarakat di mana dominasi kendaraan berplat nomor Pulau Sumatera juga terus keluar melalui gerbang tol Merak ini mengarah ke pelabuhan, sehingga ini bisa kita bilang bahwa sudah ada aktivitas mudik balik untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pulau Sumatera. Namun ini berbanding terbalik dengan kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta. Hingga saat ini untuk pagi ini aktivitas kendaraan dari Pelabuhan Merak yang akan mengarah ke Jakarta masih terbilang relatif lancar. Meskipun begitu juga sudah terlihat aktivitas pemudik yang akan balik ke arah Jakarta dari Pelabuhan Merak. Kemudian perlu kami sampaikan juga memang volume kendaraan yang akan mengarah ke arah Merak ini juga mengalami kenaikan. Hal ini berkaitan dengan memang banyak pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bekahuni, juga kemudian yang akan berbelok arah mengarah ke Pantai Anyer, di mana ini merupakan salah satu destinasi wisata
yang dikunjungi masyarakat sekitar Jakarta dan juga Bekasi, sehingga pada pagi hari ini volume kendaraan yang akan mengarah ataupun keluar melalui gerbang tol Merak mengarah ke arah Anyer juga mengalami kenaikan dengan jumlah pemudik dari Jakarta dan juga dari jumlah pengunjung dari Jakarta dan Bekasi serta sekitarnya. Kemudian berdasarkan juga data dari ASDP, jumlah volume kendaraan ataupun jumlah kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Merak ini dalam waktu 24 jam 8.082 kendaraan, kemudian kendaraan keluar 11.058 kendaraan. Ini menandakan bahwa arus balik di kawasan ini terjadi pada malam hari, di mana pada saat malam hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta. Kemudian pada pagi hari lalu lintas di kawasan ini kembali normal, dan menurut informasi juga rekan-rekan kami di lapangan bahwa peningkatan volume kendaraan untuk arus balik ke Jakarta ini baru terjadi nanti pada waktu sore hari. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan perjalanan mudik aman, keluarga bahagia. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 230 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 57 orang luka berat, serta 505 orang luka ringan. Dari data tersebut, 56% terjadi pada waktu siang hari, yakni pada pukul 6 hingga pukul 18.00. Dan penyebab laka lantas mayoritas karena pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Hal ini perlu jadi perhatian bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang maupun yang akan melakukan aktivitas pariwisata. Tentunya perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda, utamakan keselamatan dalam berlalu lintas demi terwujudnya lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Togi dan juga Priska di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan gerbang tol Merak, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Baik, untuk informasi selanjutnya pemirsa, ada apa nih Priska? Ada niat mudik pada hari Lebaran yang berujung dramatis, Togi. Ya, 5 pemudik yang akan pulang kampung halaman malah jadi korban penipuan travel. Dan seluruh korban diturunkan paksa di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. 5 orang pemudik asal Tangerang dan Jakarta ditemukan kebingungan usai diturunkan paksa sopir travel di pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Seluruh korban diduga menjadi korban penipuan sehingga niat untuk pulang ke kampung halaman harus kandas. Seluruh korban lalu dijemput keluarganya untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Korban mengaku sudah membayar Rp350.000 untuk bayar mudik ke Jawa Tengah dengan cara ditransfer. Namun saat hari H, keberangkatan pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Sementara mobil yang diminta pihak travel untuk menjemput seluruh korban ternyata seorang driver online. Pelaku juga sudah mengatur jika seluruh korban hanya diantar di lokasi kawasan Pondok Kopi. Nomor nggak bisa dikontak, nomor hubung dia kita. Alasannya. Oh gitu. Tapi kalau pembayaran sudah dibayar? Sudah dibayar via transfer semua. Terus mobil travelnya kemana setelah menurunkan abang ini, kemana sekarang? Oh itu ada. Mereka nggak mau ngangkut. Dia dengan alasan dia hanya ngedrop. Kasus ini sudah ditangani petugas Polsek Durensawit, Jakarta Timur, dan seluruh korban sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Baik, terima kasih masih bersama kami di Sido Today. Pemirsa, tradisi bagi-bagi uang lebaran di salah satu padepokan di Cirebon, Jawa Barat diwarnai saling rebut. Tradisi tahunan menyambut lebaran ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setelah sebulan penuh memenuhi kewajiban Ramadan. Saling rebut ini terjadi saat pimpinan Padepokan Al-Bustomi membagikan uang dengan dihamburkan ke udara yang langsung disambut warga dengan antusias.
Meski harus berebut dengan susah payah, tradisi tahunan di Padepokan ini tak sampai memicu konflik. Warga larut dalam sukacita Lebaran, mengumpulkan uang di tengah kerumunan. Bagi warga, rebutan ini bukan soal uang, melainkan kebersamaan menuju kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Mana tadi dapatinnya itu, Ak? Deg-degan. Rebutan. Ya, rebutan. Dapat berapa? Dapat 48.000. Ini udah setiap tahun ikut di sini, Pak. Sementara itu, tradisi Tawurji ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur usai menjalani bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kegiatan tabur uang ini juga sekaligus menciptakan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya warga di sekitar Padepokan yang menunaikan ibadah tarawih di Padepokan. Tradisi tiap tahun di Kecamatan Mundu, Desa Sinarancang, tradisi syukur, ucapan syukur memperingati Hari Idul Fitri. Selain Tawurji, atraksi api juga digelar menyambut Hari Kemenangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Kota Tua Jakarta masih menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur Lebaran. Lebih dari 12.000 pengunjung memadati Kota Tua Jakarta. Beragam aktivitas dapat dilakukan oleh pengunjung di kawasan wisata ini. Mulai dari mengunjungi Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta, ada menikmati wahana sepeda ontel, hingga bersuah foto dengan patung cosplay pahlawan nasional dan juga noni Belanda. Sementara untuk memeriahkan libur Lebaran, pengelola Kota Tua menampilkan pertunjukan balai keroncong, pertunjukan musik keroncong nuansa modern yang cocok untuk segala usia. Para pengunjung antusias untuk menghabiskan libur Lebaran di Kota Tua karena masuk area Kota Tua tidak dipungut biaya dan dapat dijangkau dengan mudah. Kota Tua itu bisa disebut ikoniknya Jakarta ya. Jadi bingung nih mau kemana, jadi akhirnya pilih Kota Tua. Lumayan sih, tadi berangkat jam 10 baru sampai jam 12 ya. Iya, baru keliling-liling sih, tadi banyak banget orang ternyata di sini. Senang kan karena jadi Jakarta kota nih ya, jadi terkenal kan, lebih banyak pengunjungnya, apalagi kan kayak banyak turis-turis kan, jadi mengetahui sejarah dari Indonesia gitu kan. Tadi udah ke Museum Mandiri, terus juga sebelum ke Kota Tua tadi udah ke Pasar Glodok dulu kan buat lihat-lihat. Ya, sementara itu Pantai Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat di momen libur Lebaran, baik dari Jabodetabek maupun luar daerah. Beragam aktivitas seru dan harga tiket yang murah meriah jadi daya tarik utama wisata pantai ini. Beginilah suasana libur Lebaran di Pantai Ancol yang dipadati ribuan pengunjung sejak pagi hari. Beragam wahana permainan air jadi pilihan favorit pengunjung. Mulai dari perahu wisata, banana boat, hingga jet ski yang memacu adrenalin. Sebagian besar pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati suasana pantai. Kenapa milih Ancol? Karena di sini kan kebetulan keluarga pengen ke pantai. Nah, terus mudah dijangkau lah gitu. Aksesnya juga dari Banten lewat tol aja bisa nyampe sini. Ya, kawasan Jalan Malioboro Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran ini untuk mengurai kepadatan. Ya, pemudik memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk berwisata. Salah satunya di kawasan Malioboro Yogyakarta, lalu lintas dipadati oleh kendaraan wisatawan. Sistem pengalihan arus lalu lintas pun diperlukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran ini. Mobil yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryotomo. Ya, Candi Borobudur masih menjadi pilihan wisatawan dari berbagai daerah di Magelang, Jawa Tengah. Warga memilih Candi Borobudur untuk mengenalkan sejarah dan warisan leluhur kepada anak-anak.
Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Minggu siang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Wisatawan silih berganti mengabadikan momen bersama anak-anak dan keluarga untuk berfoto dengan latar belakang kemegahan Candi Borobudur. Sebagian besar wisatawan rombongan keluarga yang akan mengenalkan sejarah pada anak-anak di hari libur Lebaran. Edukasi untuk pembelajaran seperti itu. Dia penasaran, dia ingin naik sampai ke atas. Ini berapa orang Pak rombongannya? Kebetulan 4 orang. Jika Anda sedang berada di Jawa Tengah untuk memilih destinasi wisata, Candi Borobudur bisa menjadi tujuan liburan bersama keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Jadi kangen pengen liburan ya. Iya, abis teman-teman balik dari cuti kita bisa liburan kali ya. Nah, berarti kita cuti nih ya. Iya, gantian. Tapi kalau sebenarnya liburan kayak gitu, kamu sendiri sukanya mungkin gunung, pantai, mall atau gimana nih? Outdoor suka, indoor suka, sejarah suka, museum suka, alam suka semua ini. Suka semua, berarti murahan sih ya. Jadi kemanapun juga, kemana diajak mau juga ya. Mau. Ke pasar pun juga jadi ya sebenarnya. Ke pasar juga jadi. Iya, Soalnya kalau dasar ibu rumah tangga ya. Oh, gitu. Kalau misalnya ada sayur-sayur bagus gitu, tuh ya, yang gemes fresh pengen beli deh. semua. Iya, Masukin di kulkas gitu. Tapi kalau tadi dilihat ya memang seru banget ya kosnya. Mungkin pemirsa belum berkesempatan pergi mungkin dari daerah Malioboro atau enggak mungkin Candi Borobudur. Nonton TV aja ya di Sindo Today ya. Today aja. Iya. Karena kita pasti ada informasi-informasi terkini. Iya, karena liburannya liburan virtual, liburan nonton TV dulu. Nanti dapat informasinya banyak, kapan-kapan bisa pergi ke sana. Benar sekali. Sementara itu bisa ada libur Lebaran ini biasanya dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga. Nah, ada nih salah satu lokasi wisata yang sekarang sedang hits, yakni Taman Bunga New Selosia di Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya bunga warna-warni, Anda sebagai pengunjung juga akan dihibur berbagai wahana seru dengan latar pegunungan yang sejuk. Pemirsa, coba tebak sekarang saya lagi ada di negara mana? Kalau pemirsa menebak, saya sekarang sedang ada di luar negeri. Salah besar pemirsa, karena sekarang saya sedang berada di salah satu taman wisata di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang bernama New Selosia Park yang cantik sekali. Ini adalah area magical place yang mana merupakan area yang sangat amat cantik seperti negeri dongeng. Nah, selain area ini masih ada banyak lagi area-area lain yang bisa dieksplor seperti taman bunga dan juga wahana-wahana permainan. Yuk ikuti saya liburan di sini. Berlokasi di kawasan Bandungan, sekitar 40 menit dari pusat kota Semarang, destinasi ini selalu dipadati pengunjung terutama saat liburan panjang. Hamparan bunga warna-warni, wahana permainan serta spot foto Instagramable menjadi daya tarik tersendiri pengunjung yang datang. Tidak hanya sebagai destinasi hiburan, tempat ini juga menjadi arena edukasi bagi anak-anak untuk belajar berbagai jenis tanaman bunga. Berdiri di lahan seluas 8 hektar, ada ratusan jenis bunga mulai dari jenis pacar air hingga bunga lavender yang memanjakan mata saat pertama datang. Melihatnya sih ya sangat menarik ya, terus dengan penataannya yang seperti ini juga ya sangat membuat betah gitu. Karena kebetulan ada saudara juga yang dari Padang mau jalan-jalan dan saya udah pernah kesini juga. Katanya udah bagus di itu Selosia aja kita pergi main gitu. Iya, kebetulan di kampung juga sudah selesai. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit, di sini juga dilengkapi puluhan wahana permainan mulai dari biang lala, wahana kincir raksasa putar, arena magical place dengan pemandangan seperti negeri dongeng, hingga rainbow slide, seluncuran pelangi warna-warni sepanjang 150 meter yang seru untuk dimainkan bersama keluarga. Harga tiket pun sangat terjangkau, mulai Rp30.000 hingga Rp90.000, destinasi ini bisa menjadi pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga di momen liburan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai didatangi oleh wisatawan. Hangatnya air alami jadi obat lelah perjalanan. Berikut laporan reporter Muharlin dengan juru kamera Eri Nugraha di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata di Tasikmalaya, namanya Cipanas Galunggung. Dan memang momen Lebaran ini menjadi momen bagi keluarga untuk berlibur, mencari tempat wisata di kampung halamannya mereka masing-masing. Ada apa aja sih di Cipanas Galunggung ini? Kita ikuti saya, pemirsa. Hangatnya air belerang di kaki Gunung Galunggung seolah menjadi daya tarik bagi pemudik untuk mengisi libur Lebaran. Terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wisata ini dipadati pengunjung sejak awal masa libur Lebaran. Pengunjung didominasi wisatawan dari luar kota yang pulang kampung ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Bagi wisatawan, kolam pemandian air panas ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, melainkan juga ruang untuk melepas lelah setelah berjam-jam bahkan berhari-hari berada di perjalanan. Berendam di air panas alami menjadi pilihan sederhana namun menyejukkan. Nuansa alam yang masih asri menjadi daya tarik utama dengan latar pegunungan dan udara sejuk khas Gunung Galunggung. Harga tiket masuk dan fasilitas yang terjangkau membuat tempat ini semakin digemari oleh semua kalangan. Karena mudik kan di sini, jadi setiap tahun saya ke sini. Iya. Kenapa milih wisata seperti ini? Karena dekat dari rumah. Terus ya murah lah. Masuk nih mandi air hangat. Kalau sumber mata air kita langsung dari sumbernya ada beberapa sapan yang langsung kita tampung dan dialirkan ke bak penampungan dan langsung ke kolam. Dan ada juga yang langsung kita di pemandian alam, ada yang langsung dari sumbernya kita pakai saluran peralon dan dialirkan langsung ke kolamnya juga. Di kawasan Cipanas Galunggung, ada beragam pilihan kolam air panas yang bisa dinikmati sesuai selera. Setiap kolam memiliki karakteristik masing-masing. Namun semuanya tetap mengandalkan kehangatan air belerang sebagai daya tarik utama. Ya, pemirsa, selain sebagai tempat wisata, berendam di kolam pemandian air panas Galunggung ini juga bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Dan bisa juga sebagai terapi bagi Anda yang sulit tidur atau insomnia, ini cukup berendam 15 menit saja di kolam ini. Dan begitu Anda akan merasakan relaksasi tubuh dan bisa tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Moharlin Eri Nugraha Ainis melaporkan. Pemirsa, kaki Gunung Ciremai memiliki destinasi wisata yang syarat akan legenda dan keindahan alamnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tak disangka bahwa Taman Wisata Alam Linggarjati kini menjadi salah satu tujuan favorit pemudik yang ingin merasakan kesejukan air pegunungan. Salah satu lokasi wisata yang menjadi favorit pemudik di kawasan Kuningan adalah Taman Wisata Alami Linggarjati. Saat memasuki lokasi wisata ini, kita akan disambut jernihnya kolam ikan yang menjadi rumah ikan Canora bodas atau ikan dewa. Uniknya, warga di sini mengaku jika ikan-ikan keramat di mana konon merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membangkang. Ikan dewa merupakan jenis ikan air tawar yang tergolong langka dan bisa tumbuh hingga panjang 1 meter. Secara ekologis, keberadaan ikan ini menjadi indikator jika kualitas air masih sangat murni. Para pengunjung pun bisa berinteraksi dengan ikan dan merasakan pengalaman memberi makan. Dan kalau beruntung, bisa menyentuh langsung sisi keras ikan dewa yang konon memiliki tekstur berbeda dengan ikan pada umumnya. Sambil nikmatin kuliner yang ada di sini gitu kan sama keluarga, terus sambil ngasih makan ikan luar biasa. Baru kali ini saya ngeliat ikan apa namanya, dewa ya nih. Ikan dewa, gimana tuh Pak kesannya lihat ikan dewa, terus ada aktivitas nih ngasih makan ikan dewa, gimana deh Bapak kesannya gimana? Iya seru banget Pak, anak-anak juga senang ya. Harga tiket masuk lokasi wisata ini juga sangat terjangkau, antara Rp17.000 hingga Rp22.000 per orang. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kolam modern. Ini menjadi bukti nyata bagaimana mitos bisa menjadi benteng konservasi alam yang efektif. Dari Kuningan, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan.
Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Setelah melalui perjuangan yang panjang, Stephanie Meyerson ini keluar sebagai juara MasterChef season 13. Stephanie berhasil mengalahkan Monica Bunga di babak grand final yang berlangsung sangat sengit. Stephanie berhasil keluar sebagai juara 1 MasterChef Indonesia season 13, mengalahkan Monica Bunga di babak grand final. Selama kurang lebih 4 bulan, mereka meninggalkan keluarga untuk mengikuti kompetisi masak MasterChef Indonesia season 13. Penyerahan hadiah dan juga gelar MasterChef Indonesia diberikan langsung co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo dan berharap sang juara bisa berkontribusi positif di bidang kuliner dan industri kreatif di Indonesia. MasterChef ini terus berjaya, terus bisa melahirkan banyak chef-chef hebat lainnya, karena kuliner Indonesia itu tanpa batas banget ya. Kita tahu rasa Nusantara itu luar biasa dan seringkali meraih penghargaan di dunia, ya kan, dari rendang dan lain sebagainya. Jadi ini saya rasa MasterChef Indonesia ini adalah ajang yang luar biasa dan merupakan bukti bahwa RCTI tetap oke. Sebagai juara 1 MasterChef Indonesia season 13, Stephanie sangat bangga dan tidak menyangka bisa menjadi juara dan mengalahkan peserta lainnya. Dirinya banyak belajar selama di MCI 13 ini. Salah satunya, ketahanan mental selama berkompetisi menjadi poin penting untuk bertahan. Aku sangat bangga dengan diriku karena bagiku ini adalah satu achievement terbesarku selama aku 30 tahun hidup. Jadi I couldn't be proud of myself. Perjuangan di MasterChef ini benar-benar luar biasa, jatuh bangun, jauh dari keluarga. Terus juga kita harus mempersiapkan mental, fisik, juga skill memasak itu benar-benar harus di-push to the limits. Demi komitmen memberikan tayangan yang menarik dan edukatif, MasterChef Indonesia season 14 akan kembali hadir untuk terus menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakanseto, iNews melaporkan. Wow. 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 Apa? Wow. Wow. Apa? This is the first part. Wow. That is, I just get, wow. Lo juga. Portas. Corre! Oh my God! A ver, Bakir. Pemirsa, Iran meluncurkan gelombang ke-75 True Promise 4 yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan militer Israel yang bersembunyi di seluruh wilayah pendudukan. Bisa Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan tersebut dilakukan berdasarkan intelijen operasional untuk menekan pasukan Israel secara terus-menerus. Sementara pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Kharj, Arab Saudi, ini sebagai salah satu pusat utama pengerahan pasukan Amerika Serikat menjadi sasaran rudal balistik Iran.
Operasi tersebut dilakukan sebagai penghormatan kepada juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Muhammad Naini, dan Menteri Intelijen Ismail Khatib. Sebuah roket Hizbullah yang ditembakkan dari Lebanon menghantam sebuah bus di Kiryat Shmona, Israel Utara. Layanan darurat Israel Magen David Adom mengevakuasi korban ke rumah sakit Rambam di Haifa untuk menjalani operasi darurat. Sementara korban lainnya dibawa ke pusat medis Ziv di Safed. Hezbollah mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan itu terjadi pada hari Senin saat Donald Trump mengaku sedang mengadakan pembicaraan yang intens dengan Iran. Trump menambahkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran akan ditunda selama 5 hari. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome gagal saat rudal Iran menghantam kawasan Dimona dan Arad. Ya, rudal Iran menghantam Dimona dan Arad dan melukai puluhan orang. Serangan ini mengungkap celah dalam sistem pertahanan rudal Israel. Fasilitas penelitian dan reaktor nuklir utama Israel di Gurun Negev Selatan dianggap sebagai salah satu lokasi paling terlindungi di negara Zionis ini. Namun pada Sabtu malam, 2 rudal balistik Iran menghantam permukiman penduduk di Dimona dan kota Arad di dekatnya. Serangan itu melukai sekitar 175 orang dan setidaknya 10 di antaranya mengalami luka serius. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman pangkalan bawah tanah yang berisi ratusan rudal. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyatakan pangkalan bawah tanah ini menyimpan ratusan rudal dan peralatan pertahanan lainnya. IRGC, pangkalan militer bawah tanah ini menyimpan rudal Sayad 3 dan sistem pertahanan udara D9D. Iran juga diketahui memproduksi rudal balistik Sijil dan rudal hipersonik Fatah 2. Fatah 2 diketahui memiliki kecepatan tinggi, yakni di atas Mach 15 dan dengan jangkauan mencapai 1.500 km. Iran diketahui memiliki sedikitnya 3.000 rudal balistik yang membuatnya menjadi kekuatan militer utama di Timur Tengah. Pesawat tak berawak atau drone Iran menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, rentetan serangan drone pun diluncurkan sebagai kebalasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Ya, militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industries di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Tak hanya itu, drone-drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika Serikat di pangkalan udara Pangeran Sultan. Hingga kini Israel maupun Pusat Komando Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait serangan ini. Iran menggempur kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah,
Begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, אני קצת עדיין ברעידות. אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ חבא שאתה אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה לה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Selain menyerang Iran, Israel juga menghancurkan jembatan Sungai Litani dan meratakan desa di Lebanon. Ya, pola penghancuran yang dilakukan di Lebanon serupa dengan yang dilakukan Israel di Gaza. Militer Israel secara signifikan meningkatkan intensitas serangannya di Lebanon dengan menargetkan infrastruktur sipil vital. Serangan udara menghancurkan jembatan utama di atas Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah tengah, bersama dengan perintah untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah di sepanjang desa perbatasan. Militer Israel telah diinstruksikan menghancurkan seluruh penyeberangan di Sungai Litani. Langkah ini diklaim bertujuan memutus jalur logistik dan pergerakan senjata kelompok Hizbullah ke arah selatan. Serangan tersebut menghantam jalur tol pesisir yang melintasi lahan pertanian, rute utama bagi warga sipil dan bantuan kemanusiaan. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam keras tindakan ini. Selain infrastruktur jalan, Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah di desa. Pendekatan ini serupa dengan model yang diterapkan di Beit Hanun dan Rafah jalur Gaza, di mana bangunan diratakan untuk menciptakan zona penyangga. Setelah sempat diisukan meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Ya, kali ini Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממ"ד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, שטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, שני אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממ"ד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. Geram dengan tingkah Netanyahu, warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Ya, warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran.
Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Kita ke informasi dalam negeri. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Ya, hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rini Taharefa. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu, keluar hari Kamis malam? Iya. Pekan ini ya dia pulang? Iya. Keluar Kamis malam pekan ini? Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya, nggak ada, beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu sampai dengan sholat Id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat? Nggak ada. Info tadi terakhir jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya, gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot oleh berbagai kalangan. Ya, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengkritik keras keputusan KPK tersebut karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam. Dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak berarti kan diskriminasi gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan minta pengalihan penahanan atau penahanan luar atau penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi bisa diutak-atik sekarang ini.
Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta usai masa libur Lebaran. Ya, kebijakan ini untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia di tengah membaranya perang Timur Tengah. Ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkap bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya pun menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sepertinya lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 50%. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini sedang mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara maupun swasta. Ya, kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu saja, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan tabung gas LPG terbakar di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ya, selain menghanguskan gudang, api juga membakar 2 bangunan rumah. Kebakaran melanda sebuah rumah warga dan rumah kontrakan serta tempat penyimpanan tabung gas 3 kg di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat. Kobaran api membesar hingga meluluskan isi rumah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berjibaku memadamkan kobaran api. Kebakaran ini terjadi saat rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Dia informasi kosong, tapi di situ banyak gas melon, banyak kali. Orang ini ya, jualan ya orang itu. Ya, sepertinya itu. Tapi di belakang itu banyak kos-kosan. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bisa saat para santri mengaji, Pondok Pesantren Jati Asih, Kota Bekasi dibobol maling. Uang tunai dan puluhan ponsel totalnya senilai 80 juta rupiah hilang dicuri. Inilah kondisi Pondok Pesantren Rumah Quran Ummu Khatijah di Kampung Pamahan, Jati Asih, Kota Bekasi. Usai disatroni kawanan pencuri, sejumlah ruang para santri pesantren khusus wanita ini berantakan. Pintu, jendela rusak, dibongkar paksa pelaku. 22 unit ponsel dan tablet milik para santri, 2 unit laptop milik pesantren, uang tunai khas Pondok Pesantren 2 juta rupiah, dan beberapa perhiasan raib digondol pelaku. Diduga pelaku melancarkan aksinya saat para santri tengah berada di kota wisata untuk menggelar pengajian. Santri kembali ke rumah, kita minta untuk cek barang-barang yang hilang di kamarnya. Ada uang tunai, jam tangan, yang diambil. Oh, udah dikalkulasi nggak berapa tuh kerugian?
kerugiannya sekitar kalau dari laporan polisi sekitar 80 juta. 80 juta. Usai menerima laporan dari korban, petugas kepolisian Polsek Jati Asih Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Meminta keterangan pengurus santri dan sejumlah saksi. Para korban berharap agar para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bisa jenazah Dewinta Anggari, cucu Mpok Nori yang dibunuh oleh suami sirinya, telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Korban dimakamkan berdampingan dengan makam Mpok Nori. Jenazah Dewinta Anggari dimakamkan di TPU Pondok Rangon usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas akibat luka senjata tajam di bagian leher yang dilakukan oleh mantan suami sirinya yang merupakan warga negara Irak. Pembunuhan dipicu lantaran korban minta cerai pada suaminya. Sebelumnya pemirsa, gara-gara cemburu, cucu Mpok Nori dibunuh oleh suami siri yang merupakan warga negara Irak di kamar kosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap polisi di res area tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Ya, demikian informasi ini sekaligus menutup Sindo Today hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga. Dan saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dewinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F warga negara Irak yang merupakan suami siri korban sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk minta sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Kuat. Sini turun. Turun kau Kuat. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif di balik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif di balik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Iran. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.